Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun hal tumbashu kubur musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makanuha masajida. Bab hukum atau yakni apa hukum menggali kuburan kaum musyrikin jahiliyah kemudian diganti dengan masjid. Yani bab ini barakallahu fikum berkisar masalah hukum mengganti kuburan dengan masjid atau dengan bangunan yang lainnya. Kalau masalah barakallahu fikum membangun masjid di tempat atau di atas kuburan atau bangunan apa saja, pada asalnya haram, tidak diperbolehkan. Hanya saja tentunya berbeda dengan kuburan muslimin dengan musyrikin. Beda antara kuburan muslimin dengan musyrikin. Kalau kuburan musyrikin kufar boleh dipindah dan diganti posisinya atau tempatnya dengan masjid atau yang semisalnya kalau memang dibutuhkan, tapi dipindah, digali kemudian dipindah tempat, karena kaum musyrikin la hurmata lahum, sebagaimana mereka di dunia tidak menghormati syariat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati agama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mereka la hurmata lahum ba'dal mamat, tidak ada kehormatan bagi mereka setelah meninggal. Adapun kuburan muslimin, kalau memang itu adalah tempat pemakaman mereka, haram barakallahu fikum untuk dipindah atau diganti dengan bangunan apa saja. Kalau memang adalah kuburan. Karena terkadang ada satu dua kuburan yang dimakamkan enggak pada tempatnya. Satu dua kuburan yang dimakamkan enggak pada tempatnya. Pemakaman misalnya, kita ambil contoh misalnya pemakaman di sini di tempat yang ma'ruf misalnya di Haddad, kemudian ada satu dua kuburan dikubur di tengah kampung yang memang terpencil dari muslimin barakallahu fikum. Mungkin karena zaman dahulu enggak tahu menahu hukum masalah seperti itu, kemudian mau dipindah. Yang seperti ini lain lagi pembahasannya. Boleh dipindah karena dia bukan pada tempatnya, karena dia dikubur tidak pada tempatnya, dipindah ke pemakaman muslimin. Tetapi kalau memang itu adalah pemakaman pekuburan muslimin dengan alasan apapun barakallahu fikum, haram untuk dipindah, kecuali seperti yang terjadi kepada ayahnya Jabir bin Abdullah, karena enggak tega melihat kuburan ayahnya terkena banjir, beliau pun memindahkannya. Tetapi pada asalnya haram memindahkan kuburan muslimin atau mengganti bangunannya dengan bangunan apa saja, bukan karena diyakini ini adalah kuburan Mbah Priok atau kuburan ini kuburan itu, enggak. Muslim pokoknya. Enggak perlu ada keyakinan kuburannya fulan, kuburannya fulan, pokoknya muslim minal muslimin, haram. Karena itu adalah diyaruhum, tempat mereka dan perkampungan mereka. Sebagaimana doanya seorang muslim ketika ziarah kuburan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, mengucapkan salam ke perkampungan kaum mukminin. Naam. Dipindah kalau memang kuburan adalah kuburan musyrikin, kufar, dipindah
Kalau memang dibutuhkan tempatnya, baru kemudian dibangun di atasnya masjid. Dibangun di atasnya masjid. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya ikhwan yang kedua, beda, seringnya berbeda antara kuburan muslimin dengan musyrikin. Di hati kaum muslimin, di hati masyarakat. Biasanya setinggi apapun ketokohannya, kalau dia adalah tokoh musyrikin, tokoh kufar, tetap di hati muslimin benci. Ada kebencian. Tetapi yang repot biasanya, kalau sudah ditokohkan di dalam Islam, biasanya ada satu dua yang memang tetap merasakan kekaguman walaupun terhadap nisan kuburannya. Segan terhadap nisan kuburannya. Ada yang bahkan tanahnya pun setiap bulan, setiap tahun harus diuruk karena habis terus tanah kuburannya untuk rebutan. Kasihan orang-orang seperti ini. Apa yang diperebutkan? Cuma tanah kuburan. Di dalamnya bangkai sama cacing. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Naam. Ada pengagungan biasanya. Sehingga kalau masjid dibangun di atas kuburan muslim, apalagi dia adalah ditokohkan, maka bisa-bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Bisa-bisa orang meyakini bahwa salat di masjid tersebut mempunyai keutamaan dan mempunyai kelebihan karena ada kuburan wali. Bisa-bisa menjerumuskan orang kepada keyakinan seperti ini. Salat di masjid yang seperti itu dianggap lebih banyak keutamaannya dibandingkan salat yang di masjid yang tidak ada kuburannya. Dan ini, kalau udah seperti ini, barakallahu fikum, larinya nanti urusannya proyek juga akhirnya. Duit semua, Pak. Kalau udah berhasil ditanamkan di tengah masyarakat keyakinan seperti itu, yang untung siapa? Yang untung juru kuncinya. Tinggal duduk, gelar sejadah, pasang lampu Aladin, selesai. Datang orang nih, duit fulus masuk, duit, nanti bagi hasil tengah malam. Biar walinya nggak minta. Wali yang dikuburan kan tidur kalau tengah malam. Nggak minta. Bagi hasil tengah malam. Kalau mitos yang seperti ini sudah berhasil ditanamkan di masyarakat, bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya adalah mempunyai keutamaan tersendiri dibandingkan sholat di masjid yang tidak ada kuburannya, yaitu tadi, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya barakallahu fikum persaingan. Fana'am, masing-masing kan mempromosikan barangnya. Masing-masing mempromosikan barangnya barakallahu fikum. Tetapi sayangnya promosi yang seperti ini, promosi yang tidak ada atau bahkan bertentangan dengan dalil. Naam. Sehingga haram. Tetap haram membangun masjid di atas kuburan atau mengubur mayat di dalam masjid. Dengan alasan apapun barakallahu fikum. Dengan alasan apapun. Naam. Seringnya orang berdalil dengan Rasulullah buktinya juga dikubur dalam masjid. Salah. Rasulullah enggak pernah dikubur di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya di luar masjid. Dengan pergeseran zaman, perluasan masjid, siapa yang berani mindah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang berani gali kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat kemudian dipindah? Tidak bakal ada yang mau, nggak bakal ada yang berani.
Sehingga kemudian barakallahu fikum kuburannya dengan terpaksa dimasukkan di dalam masjid, itu pun dengan pagar dan pengawalan ketat. Dan ini adalah kekhususan terhadap kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasul enggak dikubur di masjid, Pak. Yang salah bukan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang salah adalah insinyurnya yang memasukkannya di dalam masjid. Apa enggak bisa dijadikan dalil? Enggak bisa dijadikan dalil. Tayyib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Artinya menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid, sebagai tempat salat, ini pada asalnya adalah sunnatun min sunanil yahud. Kebiasaan atau tradisi yang diwariskan oleh orang Yahudi kepada sebagian orang. Dan memang mereka paling ahli dalam hal-hal yang seperti ini. Ada sedikit benda keramat, keramatkan. Ada sedikit barakallahu fikum, sedikit yang aneh pada makhluk, keramatkan. Ada sedikit orang yang baik, orang yang soleh, dipuja. Kuburannya pun dimasukkan di dalam masjid. Sehingga tetap terkesan dan tetap tidak terlupakan jasa-jasanya. Fanam. Kita sekarang barakallahu fikum kalau mau berbicara dikubur di dalam masjid biar enggak lupa, biar ingat terus. Sekarang kita enggak tahu di mana kuburannya Imam Syafi'i. Tapi apa pernah kita melupakan Imam Syafi'i? Tidak ada satu detik pun seorang muslim merupakan Imam Syafi'i. Tidak ada. Kita enggak tahu kuburannya di mana, enggak pernah lihat. Kalau alasannya biar kita selalu mengingat dan mengenang, kita sampai sekarang enggak pernah lihat, enggak pernah tahu di mana kuburannya Imam Ahmad. Tapi apa pernah kita melupakan Imam Ahmad? Kita sekarang barakallahu fikum enggak pernah lihat dan enggak pernah tahu di mana kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi apa kita lupa dengan jasa dan perjuangan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Enggak. Bahkan banyak orang ketika berdoa, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani al-Fatihah, baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak. Alasannya apa? Tidak lain kecuali barakallahu fikum taswilatus syaitaniyah. Kecuali barakallahu fikum bisikan syaitan. Sampai sekarang di mana ada seorang muslim, apalagi kalau dia adalah komitmen dengan agamanya, mesti pernah dengar dan mesti kenal siapa Imam Syafi'i. Bukan mbahnya, bukan kakeknya, bukan ininya, tapi kenal. Tahu betapa besarnya jasanya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga yang namanya mengenang jasa dan mengingat arwah barakallahu fikum bukan dengan menguburkannya di dalam masjid atau memuja, mengkeramatkan kuburannya, tetapi barakallahu fikum mengenangnya adalah dengan taqwallah azza wajal. Dengan taqwallah azza wajal. Ini sunnatun min sunanil yahud. Wa ma yukrahu minas salati fil kubur. Lanjutan babnya, dan makruhnya salat di kuburan. Wa ra'a Umaru Anas bin Malik, dan Umar pernah melihat Anas bin Malik yusalli 'inda qabrin. Salat menghadap kubur. Entah menghadap atau mungkin di tengah kuburan atau di atas kuburan. Faqala al-qabr al-qabra. Kata Umar, kuburan, kuburan. Awas kamu jangan salat di kuburan. Walam ya'murhu bil i'adah. Tetapi Umar bin Khattab tidak memerintahkan Anas bin Malik untuk mengulangi salatnya. Artinya menunjukkan barakallahu fikum dalam riwayat yang lain, fata'akhkhara Anas
atau fataqaddam. Anas bin Malik pun maju dan membiarkan kuburan di belakangnya. Ketika Umar melihat Anas bin Malik salat di depan ada kuburan, atau kata Imam Al-Hafidh mungkin juga bisa jadi samping kiri atau kanannya, Umar mengingatkan, awas ada kuburan di hadapanmu. Maka Anas bin Malik pun radhiyallahu anhu meninggalkan kuburan di belakangnya. Yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh Imam Al-Hafidh di sini, walam ya'murhu bil i'adah, dan tidak diperintahkan oleh Umar untuk mengulangi salatnya. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa kata Imam Al-Hafidh salatnya sah. Beda antara salat di kuburan yang memang dengan keyakinan semata-mata barakallahu fikum karena pengagungan terhadap kuburan ini. Dengan salatnya orang di kuburan atau di masjid yang ada kuburan, dia memang yata'abbad lillah. Ikhlas salat lillahi azza wa jal. Tetapi sudah tidak ada lagi masjid, apalagi kalau dia tidak tahu, tetap salatnya sah barakallahu fikum. Hanya saja dia mencari tempat yang lebih bagus dari tempat yang seperti itu barakallahu fikum, akan lebih baik. Naam. Dan memang biasanya kalau orang yang tidak terbiasa Pak, kelihatan mengerikan. Kalau udah kuburan disatukan dengan masjid. Fana'am barakallahu fikum. Dari sini hukum yang diambil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa lam ya'muruhu bil i'adah, dan tidak merintahkan Anas untuk mengulangi salatnya, yang menunjukkan bahwa salatnya sah. Salatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tetap sah karena Umar tidak merintahkan untuk mengulangi salatnya. Kecuali seperti yang tadi kita jelaskan, kalau memang dia salat semata-mata memang hatinya karena kuburan. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga kita lihat sekarang justru boleh dikata al-Yahud sudah enggak mengenal lagi masalah seperti ini. Mengkeramatkan kuburan enggak. Justru kadang-kadang sebagian orang yang mengaku muslim. Na'am, kalau cuma sekedar membersihkan lain lagi Pak. Membersihkan karena mungkin kotor supaya orang tahu bahwa ini kuburan, jangan diinjak, jangan dihinakan. Tidak ada masalah. Cuman memang barakallahu fikum adanya keyakinan yang berhasil ditanamkan tadi ini, pengagungan terhadap kuburan tertentu yang akhirnya menyebabkan barakallahu fikum, ya pantas saja kita di dunia teriak-teriak gak diterima. Kita di dunia kadang-kadang teriak protes, para dai, para ustadz, kadang para kiai teriak. Kenapa di bangsa dan negara kita ini ada manusia kelas 1, kelas 2? Kalau yang bersalah adalah kelas 1 tidak ditegakkan hukuman. Kalau yang bersalah adalah kelas bawah langsung dihukum. Maka muncullah yang diistilahkan berbagai macam manuver barakallahu fikum. Diprotes, dikritik. Ya pantas saja nggak didengar. Karena ternyata sudah mampus pun juga masih ada seperti itu. Kuburan kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang bayarannya 500 ini dan lain. Bagaimana? Dunia bagaimana mau diterima akhirat seperti itu? Sepertinya barakallahu fikum, semestinya barakallahu fikum dicontohkan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Sudah mati aja masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana mau diterima di dunia? Kenapa di dunia ini ada kelas 1, ada masyarakat kelas 1, ada orang nomor 1, ada nomor 2, ada ini, ada kelas-kelasan. Mestinya kita ini kan kullukum min Adam. Bagaimana mau bisa diterima? Ternyata di kuburan juga seperti itu. Kasihan akhirnya masyarakat rendah. Kuburannya sepi, nggak pernah ada yang ziarahin, nggak pernah ada yang doain. Juru kuncinya kasihan, nggak ada yang mau ngunci itu bahkan. Malas ngurusin, nggak ada yang mau datang. Fana'am barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, ayyuhal muslimun wal muslimat. Bab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang nabsh kuburil musyrikil jahiliyah wa yutakhadh makanuha masajid. Boleh menggalinya
kuburan musyrikin ini digali kemudian diganti dengan masjid, atau yang semisalnya yang memang barakallahu fikum bekas tempat yang merupakan bekas peribadatan kaum musyrikin kemudian dijadikan tempat peribadatan kaum muslimin dengan syarat dihilangkan athar atau bekas-bekas peribadatan kaum musyrikin di situ. Fana'am, sebagaimana dalam hadis nadhara rajulun an yanhara bi buwana, ketika ada seorang bernazar untuk berkorban di tempat namanya Buana, Rasulullah menanyakan hal fiha wathanun min awthanihim yu'bad, apakah di situ masih ada berhalanya kaum musyrikin yang mereka sembah? Qala la. Setelah dijawab, setelah tidak ada lagi bekas kaum musyrikin di situ, melainkan cuma tempat aja. Adapun patung berhala sudah enggak ada lagi. Kata Rasulullah, aufi binadrik. Kalau memang sudah enggak ada lagi, sudah penuhi nazarmu. Fana'am barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yahdiyana sawa'a sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.